Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Deni Muhtada selaku pengasuh pesantren riset Al-Muhtada. Yang saya hormati, Mas Ayon Dinianto dan Mas Dwi Wisnu Kurniawan selaku mentor pesantren riset Al-Muhtada, serta teman-teman mahasantri yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlak Karimah Siswa di Era Revolusi Industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. Kami yang beranggotakan Nisa Ana Azza Latifah sebagai Ketua, Siti Muawana sebagai anggota 1, dan saya, Maulana Istighfaroh, sebagai anggota 2. Latar belakang yang pertama adalah latar belakang sosiologis. Akhlak sebagai pondasi utama pembentukan pribadi manusia harus dibentuk sejak dini, dan sekolah sebagai wadah untuk membentuk pribadi yang unggul harus memiliki sebuah sistem yang teratur dan terarah guna membentuk akhlak karimah siswanya. Yang kedua adalah latar belakang normatif. Nilai-nilai seperti nilai kultural, nilai yuridis formal, dan nilai religius sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak dapat terlepas dari upaya untuk mengembangkan akhlak karimah siswa untuk menghasilkan manusia yang bermoral. Kemudian, yang ketiga adalah latar belakang empiris. Pada era revolusi industri 4.0 ini menjadikan akhlak karimah siswa sedikit memudar. Hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, khususnya di bidang komunikasi. Apabila kecepatan teknologi ini tidak diimbangi dengan perbaikan akhlak karimah siswa akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari ketiga latar belakang tersebut, kami tertarik untuk meneliti bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. Alasan kami memilih MTS Bandar Kudus sebagai subjek penelitian adalah karena MTS Bandar Kudus merupakan sekolah yang mengedepankan agama Islam dalam kurikulum belajarnya. Selain itu, MTS Bandar Kudus mempunyai keunggulan di bidang pendidikan agama Islam dan sering mendapatkan juara dalam lomba keagamaan tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang kami sampaikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran sekolah dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. 2. Bagaimana implementasi pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis peran sekolah dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. 2. Mendeskripsikan implementasi pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. Manfaat penelitian. Kami membagi manfaat penelitian ini menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Bandar Kudus. Kemudian, manfaat praktis penelitian ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi mengenai tema yang terkait. Yang kedua, bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk membentuk akhlak karimah anak di era revolusi industri 4.0. Tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa telah menarik perhatian beberapa peneliti. Yang pertama, penelitian Puji pada tahun 2015 yang berjudul Peran Sekolah dalam Pembentukan Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0 menunjukkan bahwa prinsip pembentukan pendidikan karakter di sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi seluruh pihak atau komponen yang ada di dalam sekolah. Kedua, penelitian Dimas Indianto tahun 2019 yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Revolusi Industri 4.0 menunjukkan bahwa tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Ketiga, penelitian Dian Arif pada tahun 2019 yang berjudul Tantangan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Membentuk Kepribadian Muslim. Karakter tersalurkan mulai sejak dini atau dalam kandungan hingga dewasa melalui pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan.
Pada penelitian sebelumnya membahas tantangan karakter di era revolusi industri 4.0, pendidikan agama Islam di era revolusi industri, dan peran sekolah dalam pembentukan pendidikan karakter di era revolusi industri. Pembaharuan pada penelitian yang kami teliti adalah kami menggali peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa di era revolusi industri 4.0. Landasan konseptual yang pertama, peran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu pendidikan yang mengarahkan pada nilai-nilai agama supaya siswa diharapkan mampu mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ajaran Islam melalui sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadis dengan kegiatan pengajaran, latihan, bimbingan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Disinilah letak daripada pendidikan agama Islam yang berada di lingkungan sekolah diharapkan mampu memberikan nilai-nilai moral dengan meningkatkan kompetensi dan pembelajaran yang baik. Yang kedua, era industri 4.0. Masa industri merupakan perubahan yang nyata dan memiliki sebuah sejarah industri di mana dimulai dari industri 1.0 hingga 4.0. Sebagai fase industri 4.0 sekarang ini, maka pengalaman cara aktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi akan berubah dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, akhlak siswa di era industri 4.0. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya budi pekerti, etika, dan moral. Era industri 4.0 ini para ahli mengatakan bahwa peran manusia dalam menjalankan tugas dapat tergantikan oleh robot dan teknologi. Akan tetapi, peran guru tidak dapat digantikan untuk mendidik akhlak siswa. Guru harus bijak dalam menghadapi tantangan yang begitu besar karena ancaman terbesar saat ini terletak pada akhlak siswa yang akan tergerus seiring berkembangnya zaman. Landasan teoritis. Yang pertama, teori pendidikan. Menurut Nana S. Sukamadinata tahun 1997, teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, serta manajemen sekolah. Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak karimah siswa tentu termasuk dalam bagian proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, teori keagamaan. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia serta budi pekerti dan pergaulan hidup manusia. Menurut Derajat tahun 2005, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Tujuan daripada pendidikan agama Islam guna membentuk perilaku yang bernafaskan Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat mengamalkan, menghayati, dan mencerminkan sebagai seorang siswa yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari yaitu 1. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan tersebut bersifat deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut memfokuskan pada peran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa di era revolusi industri 4.0 di MTS Banat Kudus. Ketiga, fokus penelitian. Fokus penelitian tersebut 1. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 2. Guru pengajar di Madrasah Sanawiyah Banat Kudus. Keempat, lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut berada di Jalan KHR Asnawi nomor 30 Pejaten, Damaran, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sumber data. Sumber data meliputi 2, yaitu 1. Sumber data primer atau sumber yang harus ada. 2. Sumber data sekunder atau sumber yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. 1. Wawancara, di mana berkomunikasi secara langsung dengan narasumber. Kedua, observasi atau meneliti objek secara langsung. Ketiga, dokumentasi atau teknik dengan menggunakan data-data yang mendukung penelitian.
Validitas data atau teknik triangulasi dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek terlebih dahulu dengan dokumentasi. Analisis data meliputi 3 set, yaitu 1. Data reduction. Data reduction atau merangkum hal-hal yang bersifat penting. Kedua, data display. Data display yaitu menyajikan data setelah data dirangkum. Ketiga, conclusion drawing atau penarikan kesimpulan data tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.